Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan kami menyampaikan profil beliau. Profesor Tri Marhaini lahir di Purwodadi, Grobogan, tanggal 9 Juni 1965. Beliau guru besar pada jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada tahun 2010, beliau terpilih sebagai 100 perempuan peneliti oleh UNESCO dan semenjak tahun 2007 sampai saat ini sebagai tim penilai angka kredit, kenaikan pangkat guru dan pengawas di Kemdikbud. Demikianlah sekilas profil beliau. Selanjutnya kepada Prof. Tri Marhaini kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu pemaparan kurang lebih selama 30 menit. Monggo Prof, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, Pak Asga yang terhormat, kemudian Bu Endang, ya, teman-teman pengawas di seluruh Indonesia, Bapak Ibu pejabat yang ada P3 GTK Kemdikbud, selamat pagi, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi dengan teman-teman guru dan pengawas di seluruh Indonesia. Mohon izin, saya akan membagikan materi. Mudah-mudahan oke. Jadi Bapak Ibu, sedikit ini adalah usulan atau mungkin masukan atau mungkin ide-ide yang bisa saya sampaikan kepada Kemdikbud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kepangkatan online sebagai tema kita pada pagi ini adalah saya akan bercerita bagaimana penilaian kenaikan pangkat pada masa adaptasi kebiasaan baru atau pada masa ketika ada pandemi corona ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menuju adaptasi baru dengan kepangkatan pengawas sekolah? Tentu pasti kita akan menyadari bahwa selama ada masa PSBB diberlakukan, penilaian kenaikan pangkat berhenti total, semua kegiatan berhenti total karena kita harus di rumah saja. Hal ini berdampak pada berkas yang sudah sangat menumpuk di direktorat. Kemudian kenaikan pangkat yang biasanya penilaian secara konvensional, menilai hard bekas, hard copy, ya, yang itu file-file yang menumpuk begitu belum bisa kita lakukan karena kondisi PSBB tersebut. Nah, pada masa pandemi itu semuanya berubah total. Kegiatan kita berubah total seperti tadi dibilang oleh Mbak Rita dan Mbak Anita bahwa kegiatan dan cara penilaian kenaikan pangkat juga harus berubah. Nah, berubah menuju mari saya mengusulkan pada beberapa hal nanti untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan di era digital dan kemudian kita harus bukan terpaksa tetapi kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada penilaian secara online. Itu yang menjadi tema kita pagi ini. Nah, konsekuensinya adalah tidak hanya pengawas, tidak hanya guru, semua masyarakat, komunitas, termasuk dosen, orang tua, siswa, akan mengalami masa yang namanya liminal. Masa liminal ini adalah kita dalam masa kebingungan, kita dalam masa ambigu, satu kaki ada di masa yang lalu, satu kaki sudah harus melangkah ke masa yang new normal atau kebiasaan baru. Sehingga kadang-kadang terjadi suatu kebingungan, terjadi suatu kekisruan dalam bertindak, berpikir. Nah, ini juga terjadi tidak hanya pada kenaikan pangkat, semua kegiatan, termasuk dosen, termasuk guru, termasuk orang tua yang biasanya melakukan kebiasaan seperti dulu sebelum ada corona, kemudian ketika ada corona kita tiba-tiba dihadapkan pada suatu kondisi yang tiba-tiba, maka fase kebingungan inilah yang berbulan-bulan kita hadapi, yang sekarang kita harus sudah mulai memilih, ya, kita harus sudah mulai memilih untuk menjadi suatu kebiasaan yang baru yang harus mapan. Nah, menurut teori Victor Turner, setiap komunitas, setiap orang, setiap kelompok yang mengalami perubahan status itu akan mengalami fase 3 ini, preliminal, liminal, dan postliminal. Nah, demikian pula tentang kenaikan pangkat. Sebelum 2020 kita menilai seperti biasa, tidak ada masalah. Ketika pada masa 2020 terutama Maret, ya, kegiatan Maret bahkan saya juga sempat sudah diundang untuk menilai, tetapi kemudian harus dibatalkan karena waktu itu ada pembatasan sosial itu, kemudian tidak jadi, kegiatan semuanya masih berhenti, kita juga masih di rumah saja, itu semuanya kita alami. Nah, konsekuensinya adalah
berkasnya sudah terlalu banyak di GTK, terus kita mau apa? Nah, ini yang kita bicarakan. Nah, dan itu belum bisa diprediksi. Saya bukan orang medis, saya tidak bisa memprediksi sampai kapan wabah ini akan bisa berhenti. Oleh sebab itu, pertimbangan yang saya usulkan adalah untuk kenaikan pangkat kita akan mencoba menggunakan online seperti yang ada di guru, karena guru sudah melakukan, tinggal pengawas nanti kita akan mengusulkan cara-cara ini. Nah, Bapak Ibu, pengembangan profesi yang ini akan saya bicarakan adalah bagaimana pengembangan profesi pengawas pada masa adaptasi baru. Tema pengembangan profesi pengawas harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020. Ambillah tema-tema yang sederhana seputar PJJ dan BDR, nanti kita bisa diskusikan ya. Misalnya contoh-contoh sederhana bagaimana pengawas melatih guru, melatih kepala sekolah menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Silakan ditulis laporannya, bukti-buktinya, buktinya bisa screenshot, kemudian itu dilampirkan, itu nanti akan sudah bisa menjadi karya pengembangan profesi pengawas. Nah, tentu saja pemanfaatan aplikasi digital pada masa seperti ini sangat diperlukan. Dokumentasikan karya dalam dua bentuk, baik hard copy maupun soft copy. Karena apa? Kita tidak tahu mana yang akan nanti kebijakan yang akan dilakukan, apakah itu akan online, apakah tetap offline, maka dengan demikian pengawas akan siap dengan dua bentuk bukti fisik. Nah, membiasakan membaca panduan dulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, kalau nanti misalnya adalah kenaikan pangkat itu online dan harus mengunggah berkas, saya berharap teman-teman pengawas bersedia membaca syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu artinya apa yang disyaratkan, apa yang harus dilakukan, itu harus dibaca dulu agar sesuai dengan panduannya. Nah, pelaksanaan kegiatannya tidak ada yang berubah, baik aturan maupun jenis atau sistematikanya. Yang berubah adalah tata cara dan praktek melaksanakannya. Kalau kemarin tatap muka, maka sekarang bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi digital dan online. Nah, demikian pula tentang pengembangan profesi pada masa adaptasi baru untuk pengawas, mungkin juga teman-teman guru juga akan menyesuaikan. Bisa dilakukan dengan mulai tema-tema yang sederhana, tetapi bermanfaat untuk secara global nanti kepada siswa, tetapi kalau pengawas bisa bermanfaat untuk guru, untuk kepala sekolah, dan nantinya berdampak kepada siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya mengingatkan bahwa pengembangan profesi pengawas itu sebetulnya hanya ada 3 hal besar ini. Ada 5 hal besar ini. 5 hal besar itu apa? Buku, jurnal, makalah, PTS, best practice. Nah, saya ingin mencontohkan, misalnya Bapak Ibu membuat karya karya ilmiah yang berbentuk buku. Bukti fisik apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu simpan? Baik itu buku hasil penelitian, buku gagasan, maupun buku terjemahan. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah harus menyiapkan di-scan. Bukunya itu di-scan covernya, lengkap dengan ISBN-nya, lengkap dengan daftar isinya, begitu. Kemudian siapkan filenya, apabila itu tingkat nasional harus ada pengesahan Puskurbuk atau BSNP. Jika itu buku terjemahan harus ada scan cover buku aslinya. Nah, ini semua sudah harus mulai disiapkan oleh Bapak Ibu pengawas agar nanti seandainya kita memang langsung memberlakukan penilaian online, kita sudah siap. Karena biasanya nanti kalau di masa-masa akhir pemberitahuan, pasti sistem itu akan terlalu penuh kalau nanti kita mengunggahnya di masa-masa akhir itu. Nah, demikian pula untuk jurnal Bapak Ibu ya. Jurnal juga baik jurnal gagasan, penelitian maupun terjemahan dan termasuk jurnal online. Nah, yang kemarin pada sebelum pandemi ini kita tidak pernah membahas jurnal online, sekarang jurnal online boleh gitu ya. Jurnal online boleh, bagikan link jurnalnya. Nanti kita akan bisa mengecek ke sana. Silahkan scan cover jurnalnya, jangan difoto dan masih bungkusan plastik. Nah, ini pengalaman saya sebagai tim penilai. Jadi dibuka jurnalnya, di-scan covernya, di-scan daftar isinya gitu ya, agar tim penilai bisa melihat nama Bapak Ibu ada di sana.
banyak hal-hal yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Bukan berarti kita terus berhenti, tapi kita bisa melakukan karya-karya dan melakukan penyimpanan-penyimpanan secara online. Demikian pula ketika best practice atau makalah, silakan Bapak Ibu nanti memperhatikan materi. Ini hanya contoh materi yang lengkap sudah kita bagikan juga pada pengawas. Nah, misalnya untuk laporan PTS, Bapak Ibu, yang perlu dicatat adalah ketika seminar, ya, seminar pengambilan data bisa seminar bisa dilakukan secara online. Kalau dulu seminar adalah tatap muka, maka seminar PTS bisa melalui Zoom meeting atau aplikasi yang lain. Demikian pula pengambilan data bisa melalui aplikasi-aplikasi digital. Nah, jadi Bapak Ibu pengawas yang sudah mempunyai PTS dan belum sempat diseminarkan, seminarkan sekarang dengan menggunakan aplikasi digital. Bukti fisiknya bisa dengan fotonya, bisa dengan daftar hadirnya secara online melalui Google Form misalnya. Nah, itu semuanya nanti bisa dilampirkan. Nah, Bapak Ibu, kepangkatan online pengawas sekolah ini andai kata, ya, ini ada kita perlu ada beberapa hal yang kita bicarakan di sini. Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh institusi pembina. Yang pertama adalah tentu menyiapkan pedoman penilaian kepangkatan online, kenaikan pangkat online, dan sebagainya. Tentu ini institusi pembina yang bertanggung jawab, dibantu dengan teman-teman pengawas dan ahli-ahli untuk menyusun pedoman itu. Kemudian setelah itu pasti harus ada sosialisasi pedoman. Agar bisa masif, maka bisa dilakukan secara daring. Masif itu artinya terus-menerus, ya. Kita tidak perlu mengundang pengawas ke Jakarta, tidak perlu menerjunkan tim penilai ke berbagai daerah, tapi bisa dilakukan secara masif, mungkin bisa per region. Misalnya region Barat, region Tengah, region Timur, begitu. Sehingga sosialisasinya bisa masif. Kemudian perlu infrastruktur. Pilihan menilai online penuh, ini andai kata nanti memilih menilai online penuh, maka harus disiapkan sistemnya. Atau berkasnya diunggah secara online, tapi menilainya secara offline. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Mungkin kalau yang bisa saya sarankan adalah untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang ada di GTK, menunggu sistemnya siap, bisa kita melakukan penilaiannya secara offline, tetapi berkas mungkin bisa dikirim secara online, begitu. Nah, kemudian perlu juga menyiapkan tim penilai, penyegaran BIMTEK tim penilai juga perlu, mungkin juga bisa melalui Zoom meeting aja, hanya sekedar menyamakan persepsi, di masa pandemi ini perlu dilakukan. Nah, kelebihan PAK online, Bapak Ibu, jika sistem telah siap. Ini jika sistemnya telah siap. Artinya sistem itu sudah ada penilaian untuk mengunggah berkas online, penilaian juga secara online. Jadi pengiriman berkas tidak perlu lagi biaya yang mahal, mengirim lewat pos dan sebagainya dari Papua ke Jakarta dan sebagainya. Tetapi cukup mengunggah berkas yang itu selama masih ada koneksi internet, maka bisa dilakukan. Berkas terjamin tidak terselip seperti yang sekarang offline ini, hard copy ini ada beberapa pengawas, teman pengawas guru dan pengawas yang berkasnya terselip. Karena memang menumpuk di PO Box, menumpuk di direktorat, memerlukan penampungan yang luar biasa banyak dan ini menyulitkan bagi teman-teman. Kesulitan yang lain adalah ketika berkas itu tertumpuk-tumpuk, terselip-selip, kadang-kadang yang mau pensiun ini mau dipilih oleh teman-teman GTK, mau didahulukan, teman-teman GTK sekretariat merasa kesulitan karena harus ribuan berkas yang dipilih dari tumpukan itu. Nah, ini pengalaman sebagai tim penilai, bercerita dengan teman-teman di sekretariat. Nah, kemudian Bapak Ibu akan memperoleh keuntungan jika unggahan ini, jika ini secara online sudah berjalan, sistemnya sudah ada, Bapak Ibu pengawas dan guru bisa mengunggah secara bertahap. Jangan pada saat-saat terakhir, karena kalau saat-saat terakhir nanti kapasitas internetnya semuanya masuk error. Tetapi Bapak Ibu pengawas dan guru bisa mengunggah secara berkala, di mana saja, kapan saja, yang penting ada koneksi internet, tentu ada tanggal
ada periode yang dibuka oleh sekretariat. Memudahkan penilaian tentu saja, tim penilai juga akan bisa menilai kapan saja, di mana saja, selama ada koneksi internet. Bahkan mungkin kalau sedang berjalan-jalan atau sedang ada kegiatan, bisa di mobil, bisa di mana, di bandara, bisa melakukan penilaian. Seperti mohon maaf, saya kebetulan reviewer dikti, jadi mereview proposal dosen seluruh Indonesia bisa saya lakukan di mana saja, karena sistemnya sudah siap. Jadi saya duduk di bandara, saya bisa sambil mereview penelitian dosen-dosen. Nah, andai kata nanti sistemnya sudah siap, itu pun bisa dilakukan oleh teman-teman guru dan pengawas. Kemudian mudah dikoreksi, artinya begini, apabila ada kesalahan, tim penilai masih dengan cepat bisa mengoreksi karena ada pada sistem, gitu ya, masih ada dalam sistem. Selama ini ketika berkasnya itu hard copy, ketika ada kesalahan kita harus membongkar lagi, mencari lagi. Nah, tapi kalau sudah online, nanti masih dalam sistem, kita akan mudah melakukan koreksi kalau ada kesalahan. Nah, tentu kekurangannya ada juga ya. Membangun sistem itu memerlukan waktu, tenaga, dana yang luar biasa karena memang sistem IT ini harus dirancang dengan betul-betul dan sehingga nanti menjadi sempurna. Tetapi memang di awal-awal ada ketidaksempurnaan, itu wajar. Di Dikti juga mengalami hal yang sama. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kualitas unggahan dari teman-teman. Pengalaman saya menilai kemarin di Dikdas, banyak yang tidak memperhatikan kriteria. Mohon maaf, jadi masih ada misalnya disuruh mengunggah dengan ukuran sekian PDF, tetapi yang diunggah adalah foto, hanya cover luar, masih bungkusan plastik, sehingga tim penilai tidak bisa melihat itu dalamnya seperti apa. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu dengan kualitas unggahan dari teman-teman ini, mintanya diunggah, kriterianya apa, syaratnya apa, itu harus diperhatikan. Kemudian server dengan kapasitas besar tentu harus disiapkan oleh GTK untuk menampung file. Mungkin ini memerlukan biaya juga, jadi tentu penyiapan perlu dilakukan. Perlu juga tim IT dan admin yang siaga, mohon maaf teman-teman sekretariat pasti juga akan diganggu oleh teman-teman guru dan pengawas, karena ketika mengunggah menemui kesulitan dan sebagainya, harus ada tim IT yang selalu siaga. Kemudian pasti harus ada tutup otomatis, ini kekurangannya. Karena apa? Kalau dibuka terus ini berbahaya, begitu ya. Jadi harus ada rentang waktu. Rentang waktu kapan mengunggah berkas, kapan melakukan penilaian. Di Dikti juga begitu. Jadi kalau sudah close otomatis, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, oleh sebab itu ini perlu diperhatikan betul, baik oleh pengawas maupun oleh tim penilai. Nah, gangguan sistem tentu saja ada, apalagi mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Oleh sebab itu, tim penilai dan pengawas dilarang atau jangan menilai pada menit-menit terakhir. Jangan mengunggah berkas pada menit-menit terakhir dari tanggal yang ditentukan, karena akan kemungkinan error ini akan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan, Bapak Ibu? Tentu mengunggah gini, yang pertama, apakah selama masa transisi ini gitu ya, kita mengunggah karya-karya kita secara online seperti guru, tetapi menunggu sistemnya siap, unggahan-unggahan online tadi dinilai secara offline begitu. Jadi ini adalah tawaran yang pertama. Jadi mengunggah berkas secara online, tetapi selama menunggu sistemnya siap bisa dinilai secara offline. Kemudian status zona COVID ini perlu diperhatikan, bukti fisik teman-teman. Jadi kalau zona COVID-nya memang hijau dan teman-teman bisa melakukan kepengawasan tatap muka, silakan. Itu juga akan dinilai. Tetapi bagi teman-teman yang memang zona COVID-nya itu merah gitu ya, dan apalagi lebih dari merah, kemudian melakukan pengawasan yang online juga akan harus diterima dan dinilai oleh sistem itu. Gitu. Nah, kemudian tim sekretariat yang khusus menangani berkas-berkas harus siap sedia menjadi tim yang siaga menangani online ini. Pengalaman di guru, kita juga selalu berkomunikasi karena ada yang salah menaruh di tempatnya, ada yang tidak bisa dibuka linknya, ada yang salah isinya. Nah ini kemarin kita temui banyak persoalan masih,
Tetapi itu tadilah yang disebut masa liminal, Bapak Ibu. Masa liminal itulah yang terjadi ketika kemarin terjadi kebingungan, masih bingung-bingung dan sebagainya. Tapi itu wajar semuanya, tapi nanti kita berharap akan dalam sistem yang baru begitu. Nah, kemudian standar file yang diunggah, standar file yang diunggah juga harus dipatuhi dan harus sesuai dengan ketentuan agar bisa ternilai. Karena kalau tidak memenuhi ketentuan atau menggampangkan, teman-teman menggampangkan mengunggah berkas, yang penting sudah memenuhi, akan terjadi kesulitan bagi tim penilai dan akhirnya tidak bisa dinilai. Nah, ini yang pengalaman kemarin saya lakukan di guru, banyak yang hanya kurang jurnal, tapi jurnalnya difoto, dibungkus plastik. Jadi saya tidak bisa melihat, sudah saya zoom begitu, sudah saya besar-besarkan pecah. Yang menerbitkan ini siapa, edisinya kapan, tahun berapa, saya nggak bisa memberi angka kreditnya berapa, nggak bisa. Karena saya nggak ngerti itu diterbitkan oleh siapa dan sebagainya. Hal-hal yang demikian ini nanti teman-teman pengawas mudah-mudahan menjadi pengalaman. Nah, intinya saya memberikan solusi itu kan tawaran ya, mudah-mudahan kalau diterima ya monggo, kalau tidak nggak apa-apa. Ini solusi selama masa transisi. Masa transisi ini adalah sistem belum disiapkan lagi dibangun. Selama sistem itu dibangun dan belum jadi, sementara berkas itu sudah numpuk, maka mungkin bisa melakukan penilaian offline dengan memperhatikan zona. Apakah mengundang tim penilai yang ada di Jakarta menyelesaikan itu, kemudian melakukan penilaian di tempat-tempat zona yang tidak terlalu merah begitu, seperti mungkin minggu depan ada undangan untuk penilaian pengawas di Jakarta, kita bergerak ke Jakarta yang tidak terlalu merah. Nah, ini solusi-solusi sementara yang mungkin bisa dilakukan. Insya Allah saya diundang untuk tanggal 10 untuk penilaian pengawas. Insya Allah berani datang, insya Allah, dan harus tes rapid dan sebagainya. Oke, itu akan saya lakukan demi teman-teman pengawas ini, karena berkasnya sudah numpuk sekali. Baik, Bapak Ibu, kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Mbak Rita.